the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Okay, viewer, now I will tell about my yesterday experience. Apa sih pengalamanku kemarin? Ya agak lucu-lucu sedikit sih ya. Kan saya itu sama kakak saya pergi ke bengkel. Aku ketemu seseorang yang seseorang itu sudah kenal aku, tapi aku sedikit lupa. Tiba-tiba beliau minta aku untuk foto bersama, ya kan. Terus tiba-tiba nawarin aku rokok, terus aku minta maaf karena aku nggak ngerokok kayak gitu. Terus beliau juga menyampaikan kalau HP-nya terganggu oleh saya. Tapi gangguan itu tidak membuat dia sakit hati, tidak membuat dia itu terluka, tapi dia malah bahagia katanya. Alasannya dia ternyata melihat YouTube saya, ya, termasuk viewer saya, penonton saya. Oh my god, dia bilang tiap hari saya lihat YouTube-nya Mr. Ali dengan judul dan tema yang berbeda dan selalu menginspirasi saya, teman-teman saya dan keluarga saya katanya. Wow, ya, aku nggak tahu kalau berdampak seperti itu. Akhirnya dia minta foto, terus ngobrol sampai sepeda motor saya itu diganti oli sampai selesai. Juga dia karena dia motor dia itu turun mesin, jadi dia agak lama. Aku udah selesai, dia masih di situ. Tapi dia juga nitip pesan, Mr. Ali baik-baik ya gitu. Someday we will meet again katanya dia. Oke, no problem saya gitu. Terus dia juga di dialognya sama saya, dia juga tanya, Mr. Ali buka kafe ya? Iya mas, kafe-kafean sekedar mengisi waktu. Ya kafe-kafean kalau Mr. Ali buka, insya Allah nanti jadi akan berkembang gitu. Terus aku ditanya lagi menunya apa aja. Ya untuk sementara itu nasi goreng dengan beda-beda beda-beda rasa. Seperti contoh nasi goreng nasi goreng seafood, ya kan. Nasi goreng seafood itu dengan ikan teri, terus juga ada terinya yang digoreng sendiri, ditaruh di sudutnya gitu ya, seperti yang lain-lain lah. Tapi ya nikmat sekali karena memang saya mungkin ada talent masak juga, ada talent jadi koki juga. Jadi aku berusaha keras untuk melakukannya. Yang kedua ada itu nasi goreng permadani ya. Nasi goreng permadani itu nasi goreng yang memang saya goreng dengan bumbu-bumbu khusus warisan nenek moyang aku. Terus di bawahnya tak kasih telur yang melebar gitu, satu teflon penuh. Jadi nasi gorengnya ditaruh di atasnya, jadi itu nasi goreng permadani. Maknyus ya. Selanjutnya ada nasi goreng telur malas ya. Telur malas itu telurnya itu dipotong-potong, digoreng kayak dadar gitu ya, juga tak bumbui juga, tapi nggak harus pakai garam, nggak harus pakai vetsin karena akan jadi asin ya. Jadi ada bumbunya tapi nggak ada itu, jadi biar soalnya untuk nasi gorengnya kan udah ada gitu, vetsin dan garam. Tapi kalau pembeli minta, Pak nggak pakai vetsin, dangerous katanya. Ya udah nggak apa-apa, nggak tak kasih gitu. Tadi tak tawarin dulu.
Selanjutnya ada nasi goreng Rolls Royce. Nasi goreng Rolls Royce itu apa namanya, telurnya saya bikin melingkar-lingkar kayak gitu, kayak kayak dadar gulung gitu. Jadi keren banget. Tapi semuanya memang rasanya itu ya beda karena memang menu beda kayak gitu. Terus ada lagi nasi goreng seafood spesial ya. Seafood spesial itu di atasnya saya kasih apa namanya, shrimp ya, udang sama kerupuk udang juga, jadi keren banget ya. Jadi dia tak bilangin seperti itu, pokoknya suatu saat I will be there, I will visit your cafe gitu kan, kata kata si penggemarku ini tadi yang ketemu di bengkel. Jadi aku bersyukur sekali pada Tuhan, aku berusaha pada sisi keuanganku yang sulit aku masih bisa bergerak ya, karena situasi aku memang biasanya aku itu aktif, jadi dinonaktifkan oleh sesuatu hal yang membuat aku harus bergerak ya kan. Aku harus melanjutkan hidupku untuk cari makan ya kan, cari makan, apalagi aku udah sadar gajiku udah nggak ada. Kenapa nggak ada? Ada alasannya, nggak harus saya ceritakan ya. Terus aku harus, ya itu akhirnya aku buka kafe ya, dengan menu-menu merakyat ya. Jadi minuman, segala minuman juga ada, tapi semuanya ada merakyat ya. Ada dawet juga ada ya, tapi semuanya pelan-pelan karena memang aku nggak bisa nyari karyawan dengan situasi yang masih baru buka gini kan, pembeli masih satu dua, jadi tak bisa saya layani sendiri dan bisa saya apa namanya, berinteraksi dengan customer, bisa ngobrol kayak gitu. Mereka juga sangat suka karena saya langsung saya terjun sendiri. Saya juga punya tukang masak, tapi ikuti arahan saya, kalau enggak ya nggak bisa ya, karena memang saya punya menu yang harus saya pertahankan kayak gitu. Jadi aku ketemu orang ini surprise, dan mereka dia viewer aku, dan HP-nya terganggu tapi dia seneng. HP terganggu seneng ya, dinding-dinding HP-nya itu muncul YouTube saya. Oh my god, padahal dia juga belum subscribe, tak lihat di HP-nya belum subscribe, tapi dia nonton tiap hari katanya. Oke, viewer, jadi intinya aku pingin membuat sesuatu dan membuat dampak positif pada viewer-viewer, pada temanku, pada sahabatku, pada saudaraku kayak gitu. Jadi hidup itu memang harus berjuang dan tidak boleh patah semangat. Jadi seorang YouTuber juga gak gampang ya ternyata. Apa namanya, banyak tantangannya ya. Jadi nggak bikin konten juga nggak sembarang orang bisa bikin konten, karena konten juga diseleksi sama YouTube, sesuai nggak dengan iklannya kayak gitu-gitu. Kalau nggak sesuai kita juga ini apa, ada masalah juga. Terus kita pakai lagunya orang, sedikit aja lagunya orang atau musiknya orang, itu pasti kita juga kena copyright ya. Jadi kita harus memang belajar banyak hal, belajar dari pengalaman, belajar dari perjalanan hidup, belajar dari kita berinteraksi sama orang lain. Oke, viewer, jadi itu excited experience ya. Thank you very much. See you next time with the same time and same program. Goodbye.